Yap, sekarang kita akan, review materi sekaligus nanti membahas kuis ya. Oke, jadi tujuan saya adalah menjelaskan tentang, gradient descent. Oke, gradient descent algorithm bagaimana, kita mengupdate parameter sehingga modelnya itu menghasilkan error yang paling minimum, ya. Mmm, di materi ini saya menjelaskan 3 hal, supervised learning, model representation, dan model learning. Gradient descent itu ada di model learning, ya. Yang part 1 supervised learning dan part 2 model representation itu sudah saya berikan link ke videonya. Jadi semoga kalian sudah menonton itu sehingga saya tidak perlu uh, menjelaskan secara detail. Jadi saya hanya tinggal review aja. Yep. Jadi ini supervised learning. Review singkat ya. Jadi misalkan saya pakai data uh, harga rumah yang ada di Bekasi Timur, diambilnya dari rumah.com ya. Kemudian saya list aja, cari aja yang di Bekasi Timur gitu kan, dengan range harga tertentu dan akhirnya keluar sekian banyak list dari rumah. Nah setiap rumah ini ya 1, 2, 3 sampai seterusnya itu adalah observation ya. Jadi setiap observation ini adalah satu baris di dalam dataset. Kalian bisa lihat di sini misalkan saya record ada berapa luasnya, berapa jumlah tempat tidurnya, jumlah kamar tidurnya, jumlah kamar mandinya, dan berapa harga rumah. Jadi ini kira-kira inilah. Jadi list yang pertama ini kita ambil misalkan dia 82 ya luasnya. Jadi kita masukin sini 82. Terus kemudian kamar tidurnya ada 3, jadi dimasukin 3. Kamar mandinya ada 2, gitu kan. Terus dimasukin 2. Kemudian setiap ini ada harganya. Ya, mana harga ini dia. Ya, jadi harganya 700 juta. Gitu. Jadi ini yang training data yang pertama, training data yang kedua, kemudian ini adalah training data yang ketiga. Oke. Jadi setiap data itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah features, jadi inputnya. Terus yang kedua adalah target. Ya, apa nilai yang mau diprediksi. Nah, data yang lengkap ini disebut sebagai training set. Ya, disebut sebagai training set. Nah, training set ini yang digunakan untuk membuat model. Modelnya itu belajar dari training set. Sehingga ketika ada data baru yang disebut sebagai test set ya, testing data, jadi ini hanya ada features aja, tapi tidak ada targetnya. Ya, tidak ada value pada target variables. Ya, jadi model ini akan coba untuk memprediksi. Ya, ini harganya berapa sih? Ya, ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Ya, kayak gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kalau kita mau simplifikasi, jadi sederhanakan ya. Tadi kan variabelnya ada banyak. Misalkan saya ambil cuma satu variablesnya, yaitu luas rumah. Ya, terus ini adalah harganya. Nah, X di sini adalah luas rumah dan Y di sini adalah harganya. Jadi kita pengen bikin sebuah model H theta X ya. Modelnya itu adalah H ini, X itu adalah input dan Y itu adalah outputnya atau targetnya. Seperti itu. Nah, karena Y ini adalah sebuah continuous variables, maka dia disebut sebagai regression problem. Ya. Jadi kalau kalian ingat pelajaran kita pada pekan yang pertama, prediction itu atau supervised learning itu dibagi menjadi 2, yaitu classification problem dan regression problem. Regression problem adalah ketika yang ingin diprediksi nilainya itu adalah continuous. Sedangkan classification adalah ketika yang ingin diprediksi nilainya adalah discrete atau kategorikal atau kelas. Nah, misalkan ini ya. Jadi dari list yang saya dapatkan di web tadi, saya ambil 20 yang teratas. Jadi setiap titik di sini adalah rumah, ya. Jadi misalkan titik ini ya, saya ambil titik yang ini. Dia itu luasnya adalah 200 meter persegi dan harganya sekitar mungkin 1,5 sekian miliar gitu. Terus saya ambil data yang ini misalkan. Ya, data ini luasnya 150 meter persegi, harganya adalah 800 juta. Gitu. Jadi setiap titik ini adalah harga. Nah, apa itu model? Model itu kalau misalkan model kita adalah linear, jadi model itu bisa dikatakan seperti ini. Ini adalah model H theta
X. Ya. Jadi ini adalah inputnya, dia nanti akan menghasilkan output yaitu Y. Ya. Jadi misalkan ini inputnya adalah 100, maka dia outputnya di sini. Kalau luasnya 100, dia akan memprediksi harga rumahnya adalah sekitar 900 juta. Kalau misalkan aslinya adalah 700 juta, berarti ini adalah selisihnya, yaitu error. Oke, jadi itu definisi dari regression problem. Terus kalau classification contohnya seperti apa? Classification contohnya seperti memprediksi breast cancer. Memprediksi kanker payudara misalkan. Ya, jadi diambil fine needle aspiration, jadi diambil sebuah sel dalam sel kanker itu, kemudian di image-nya dianalisis sehingga ada beberapa features. Ini kalau harga rumah, features-nya seperti luas rumah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi. Nah, kalau ini kayak clump thickness, cell size, cell shape, jadi luas selnya, bentuk selnya, seberapa padat selnya, dan sebagainya. Jadi ini adalah features atau inputnya. Nah, ini adalah outputnya, itu adalah hasil diagnosisnya. Ya, apakah dia benign? Benign itu adalah kanker jinak atau dia adalah malignant. Malignant adalah kanker ganas, ya. Jadi dalam hal ini dia bukan angka kan, nilainya bukan angka di sini, tapi adalah sebuah kelas. Ya. Kelas itu bisa 01, bisa true false, bisa benign malignant, bisa transaksi itu misalkan fraud atau legitimate gitu ya. Atau memprediksi orang kan, si A atau si B, yang memprediksi binatang misalkan apakah dia dog atau cat, atau misalkan kita melakukan apa sih autonomous driving car ya. Dia kan ada salah satunya itu sensor kamera, dia akan memprediksi apakah ini orang, apakah ini pohon, apakah ini mobil dan sebagainya. Jadi ketika yang ingin diprediksi nilainya adalah kategorikal atau kelas, maka dia disebut sebagai classification. Kalau dalam proyek kalian misalkan mau prediksi ya, apakah seseorang itu akan selamat atau tidak di dalam ICU? Apakah seseorang itu akan masuk ke critical condition atau enggak ya dalam 1 jam ke depan? Apakah seorang yang ada di ICU itu dia punya diabetes atau enggak? Ya, apakah pasien COVID itu dia akan perlu ICU atau enggak? Nah, itu semuanya adalah classification problem. Kenapa? Karena yang mau diprediksi variabelnya, target variabelnya itu tipenya adalah kelas. Ya, kategorikal atau discrete. Yap, ini sama ya. Jadi kalau kita punya training data, dia ada labelnya. Kemudian testing data, ini nggak disuplai labelnya. Nanti akan kita prediksi. Terus ini supervised learning. Jadi secara umum seperti ini. Jadi kalau kalian sudah mengikuti lab-nya, kalian akan lihat bahwa dari keseluruhan data yang kita miliki, data itu akan di-split. Ya, di-split ke dalam training data dan testing data. Proporsinya itu nggak ada standar bakunya, tapi training data itu jauh lebih besar daripada testing data. Misalkan training data itu adalah 80% dan testing data itu adalah 20%. Ya. Nah, training data ini digunakan untuk membangun model machine learning-nya. Ya, jadi nanti dimasukkan ke dalam algoritmanya, dia menjadi sebuah modelnya. Ya, jadi sudah jelas tuh, udah parameternya sudah terbentuk di situ. Ya, yang menghasilkan error yang paling minimum berdasarkan algoritma yang kita pakai. Nah, kemudian ketika modelnya sudah ada, akan kita evaluasi dengan testing data. Jadi dia sama sekali belum pernah lihat testing data itu. Ya, jadi nggak boleh di-mix ya. Ketika kita mau melakukan membangun model, itu pakai training data. Ketika kita mau mengevaluasi model, itu pakai testing data. Itu totally different beda. Totally different data ya. Benar-benar data yang berbeda. Jadi misalkan ini adalah training, ya, terus nanti sisanya itu adalah buat testing. Kayak gitu. Nah, nanti dia kan ada testing data itu nggak dikasih labelnya. Nah, labelnya ini nanti akan diprediksi di sini. Ini prediksinya berapa, ini prediksinya berapa, gitu kan? Ini prediksinya berapa. Nah, nanti dibandingkan. Ini adalah actualnya, berapa harga rumah yang sebenarnya, nanti akan dibandingkan dengan berapa harga rumah yang kita prediksi. Oke, jadi itu sekilas tentang supervised learning problem. Perbedaannya antara classification dan regression. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, saya mau rujuk sebentar ke kuis kita. Mana kuisnya? Saya stop dulu. Saya mau lihat kuis. Oke. Oke, ini adalah kuisnya. Mungkin saya bikin space yang lebih gede kali ya. Oke, berarti nomor 1 jawabannya apa ini? Apa perbedaan antara classification dengan regression? Yang mana kira-kira? Yang A, Pak. Yang A ya. Jadi pada classification targetnya adalah categorical, sedangkan pada regression itu adalah continuous ya, angka. Terus yang nomor 2, mana aja yang termasuk classification? ABD. Apa? ABD. ABD. Oke, jadi kanker ya, apakah dia jinak atau ganas misalkan, terus apakah pasien itu akan meninggal atau selamat, terus apakah dia punya diabetes atau enggak ya. Jadi ketika yang mau diprediksi itu nilainya kategorikal. Kenapa yang C enggak? Karena dia adalah berapa lama gitu kan, bisa sejam, bisa 2 jam. Nah itu adalah numerik atau continuous variables. Nah terus yang ketiga, yang termasuk regression. ABD, Pak. ABD, oke. Jadi harga rumah itu adalah ABC. ABC atau ABD? Oke, kita lihat ya, harga rumah itu adalah nilainya continuous ya. ABC. 1 juta, 2 juta, atau 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 2 miliar gitu kan. Nilai saham juga demikian. Jumlah penduduk juga demikian ya. Kita prediksi tahun depan berapa, 5 tahun berikutnya berapa. Jadi ini adalah continuous. Nah, sedangkan kalau email itu kan kategorikal kan. Dia spam atau enggak ya, legitimate atau spam. Oke, kemudian nomor 4. Termasuk supervised learning. Mana yang termasuk unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning itu ada minimal satu variabel yang ingin dijadikan target variable ya. Unsupervised learning coba untuk memahami data. Kalau reinforcement learning coba untuk merekomendasikan action. Ya, ini ada di slide pertama. Jadi dia adalah clustering ya, yang jelas. Prediksi cancer ini dia nggak masuk karena dia adalah supervised learning, classification. Estimasi harapan hidup dia juga supervised learning, regression. Dan rekomendasi keputusan ini masuk ke reinforcement learning. Oke, nomor 5. Semua teknik yang memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia adalah machine learning. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah, kenapa? Karena harusnya artificial intelligence itu. Iya, jadi tapi kan machine learning merupakan AI juga. Ya, jadi semua teknik yang memungkinkan komputer untuk meniru kecerdasan manusia ya, entah merecognize something, mendiagnosa dan sebagainya, itu disebut sebagai artificial intelligence. Nah, tapi tidak semua artificial intelligence itu menggunakan machine learning. Ada metode-metode yang tidak menggunakan machine learning. Yang menggunakan machine learning hanya metode yang belajar dari dataset. Oke, ada yang belajar dari expert ya, belajar dari dokter langsung gitu, belajar dari financial advisor. Jadi coba untuk kode apa yang sudah dimiliki manusia. Machine learning, jadi artificial intelligence itu big pie-nya, jadi keseluruhannya, subset dari itu adalah machine learning. Metode-metode yang belajar dari data. Nomor 6. Semua teknik AI yang memungkinkan mesin untuk meningkatkan performa melalui proses training dengan data adalah deep learning. Benar salah?
Benar atau salah? Oke, jadi semua yang meniru kecerdasan manusia itu adalah artificial intelligence. Semua metode artificial intelligence yang belajar dari data itu adalah machine learning. Tapi tidak semua AI itu machine learning ya. Nah, kemudian dari machine learning itu yang menggunakan tidak semuanya machine learning itu adalah deep learning. Ya, deep learning hanya beberapa metode di machine learning yang menggunakan neural network. Ya, dengan layer yang banyak ya, jaringan saraf tiruan. Oke, jadi ini jawabannya false ya. Ini adalah definisi dari machine learning. Ya, tapi tidak semua machine learning itu adalah deep learning. Oke, ada pertanyaan dari 6 pertanyaan pertama kuis ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut. Yap, jadi hopefully kalian sudah nyaman tentang pengertian supervised learning, bagaimana prosedurnya, bagaimana perbedaan antara classification dan regression. Kemudian saya akan bahas yang kedua, review yang kedua yaitu tentang model representation. Nah, misalkan ini adalah dataset kita ya. Dataset kita itu terdiri dari dua, yaitu X inputnya dan Y yaitu outputnya. Misalkan input di sini adalah luas rumahnya. Berapa luasnya dalam meter persegi dan harganya dalam rupiah ya, dalam juta rupiah. Nah, jadi kita harus sepakati notasi dulu. X itu adalah features atau input, Y itu adalah target atau output, dan M adalah berapa jumlah training example, berapa jumlah observationnya. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, sampai di sini M. Jadi bisa ada 100, bisa ada 1000. Atau dengan kata lain, itu M itu, kalau memang kita definisikan seperti ini, berarti dia adalah jumlah barisnya. Ya. Berapa dia jumlah barisnya. Kalau memang setiap baris merepresentasikan observation. Kemudian X, Y berarti dia adalah a single training example. Jadi sebuah apa ya? Sebuah satu baris gitu ya, satu baris. X, Y, I itu adalah baris ke I. Nah, berarti di sini ketika kita melihat X1 berarti dia adalah nilai X pada baris ke 1. Ya, jadi 1 di sini ini bukan pangkat ya, tapi adalah dia menyatakan ini adalah baris keberapa. Ya, training example keberapa. Jadi X1 ini adalah 82. Ya. Karena X pada baris pertama. Jadi ini nilainya adalah 82. Nah, kemudian X pada baris kedua, berarti ini adalah X sama ya, X, tapi dia adalah baris kedua. Nah, di sini adalah 51. Nah, makanya di sini dia itu nilainya adalah all the way here ya, 51. Nah, kemudian Y2. Berarti dia adalah targetnya yaitu pada baris kedua ya, ini 600. Y2. Oke, berarti ini adalah 600 di sini. Nah, kemudian yang terakhir X3, Y3. Berarti XY pada baris ketiga. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. XY pada baris ketiga. Jadi dia adalah 41,755. Jadi ingat, itu adalah kesepakatan notasi kita. X adalah input, Y adalah output ya. Atau dalam bahasa machine learning-nya, X adalah features, Y adalah target. M itu adalah berapa jumlah training example-nya. Ya. Terus nanti kalau misalkan kalian lihat yang kedua ya, multivariate linear regression, itu nanti X-nya itu ada bisa lebih dari 1. Kalau ini kan simplified ya, hanya size aja. Nanti ada misalkan X1, X2, ya, terus X3, terus baru Y, misalkan ya. Di mana X1-nya ini adalah size ya. Terus X2-nya itu adalah jumlah bedroomnya, kamar tidurnya gitu kan. Terus X3 adalah jumlah kamar mandinya, bedroomnya. Nah, nanti berarti kita tidak hanya punya M, yaitu jumlah baris, tapi kita juga punya N. N itu adalah jumlah variables, jumlah features, ya, input variables, jumlah features. Oke, jadi ini adalah kesepakatan kita.
M jumlah baris, N itu jumlah features-nya, kemudian ya superscript itu menunjukkan dia itu ada di observasi keberapa. Oke, sekarang kita akan lihat quiz kita. Yap. Nah, sekarang kalau seperti ini, nomor 7. Berapa nilai M? Jumlah observasinya ada berapa kalau gitu? 4. Ada 4 ya. Karena ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada 4. Oke. Kemudian berapa N-nya? Jumlah features-nya. 2. Ini adalah features pertama, ini adalah features kedua. Ini bukan features ya, kalau ini adalah target. Ya, jadi ini adalah features pertama, ini adalah features kedua. Jadi jumlah features-nya ada 2. Next, berapa nilai, sebentar. Kalau di quiz itu seperti ini. Quiz kalian gimana? X22 atau X aja? Ingat nggak? Kayaknya X superscript 2. X pangkat 2. X pangkat 2 apa X1 pangkat 2 apa X2 pangkat 2? X pangkat 2 doang, Pak. X pangkat 2 aja. Oke. Begini bener ya. Oke, kalau ini nilainya berapa berarti? 2 sama 4, Pak. Sebentar ya. Draw. Oke. Jadi ini keseluruhannya adalah X ya. Keseluruhannya ini adalah X dan ini keseluruhannya adalah Y kan. Jadi sama. Nah, X2 berarti features-nya pada baris ke-2. Jadi ini adalah 2,4. Oke. Kemudian yang terakhir, berapa nilai Y3? 30. Ini ada di atas. Oke. Nah, ini adalah berarti nilai Y pada baris ke-3. Ini nilainya ini ya. Oke, jadi ini nilainya adalah 30. Oke, dan ada pertanyaan tentang kuis tadi? Atau tentang notasi? Silakan. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Pak, berarti yang tadi yang X superscript 2 itu pakai kurung biasa ya, Pak ya? Bukan kurung siku kayak array ya, Pak ya? Kurung biasa. Makasih, Pak. Yep. Pertanyaan lain? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Nah, ini adalah linear model kita. Jadi, kalian ingat ya, waktu kalian SMA atau SMP, kalian ada ini kan, maksudnya kayak garis gini. Ya. Jadi ini adalah, misalkan ini adalah X, ini adalah Y. Kalau begini kan kalian tahu ya, ini adalah Y sama dengan X. Oke. Benar nggak? Terus ada lagi, misalkan ya, misalkan begini. Ini adalah X, ini adalah Y, kemudian garisnya kira-kira seperti ini. Ya. Terus berarti kan ini Y sama dengan, misalkan ya, ini adalah setengah X plus 2. Nah, 2 itu adalah titik di sini nih, 2. Titik di sini. Oke. Nah, saya di sini saya cuma mau bilang bahwa garis-garis apapun itu akan ditentukan oleh 2 macam angka di sini, kalau 2 dimensi ya. Kalau kalian ingat, itu Y itu akan sama dengan, kalau notasi SMP ya, MX ditambah C. Di mana M-nya itu adalah gradien, kemiringan, dan C-nya adalah, sekalian pakai C atau K ya? C kayaknya, Pak. C ya, konstanta ya? Iya, konstanta. Konstanta.
Gitu. Jadi bentuk umumnya seperti ini kan. Y sama dengan MX plus C. Nah sekarang ini juga sebenarnya kayak gitu. Cuma Y-nya ini adalah sebuah model yaitu H theta X. Nah C-nya itu adalah ini. Ini adalah C-nya dan ini adalah M-nya. Ya, cuma di sini saya rename menjadi theta 0 dan theta 1. Jadi mau garis apapun ya, mau garis apapun, di sini saya bisa membentuk unlimited garis, bisa begini ke atas, itu hanya ditentukan oleh 2 angka, yaitu theta 0 dan theta 1. Oke. Jadi ada unlimited model, ribuan jutaan model gitu yang bisa kita bentuk. Nah, sekarang kita mau pilih model yang mana? Ya, model yang kita pilih adalah nanti model yang memberikan error yang paling minimum, ya. Cuma di sini saya jelaskan dulu bahwa ini lagi ajan, saya stop dulu ya, sebentar ya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di chat aja. Tulis di chat kalau ada pertanyaan dari mulai sesi 1 sampai sesi ini. Ya ini lagi ajan, jadi saya stop dulu aja. Sebentar ya, 5 menit. Oke, ajannya sudah selesai, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi saya cuma mau bilang bahwa model ini, model yang sangat simpel ini, linear model, itu hanya ditentukan oleh 2 parameter, yaitu theta 0 dan theta 1. Ya. 2 parameter ini menentukan model dan menentukan berapa error yang akan kita dapat ya. Jadi H ini adalah sebuah linear model. Dia itu memetakan dari input X ke output Y. Ya. Parameternya adalah theta 0 dan theta 1. Ya, jadi X itu adalah inputnya, Y itu adalah targetnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ini hanya ditentukan oleh dua parameter ya, parameter theta 0 dan parameter theta 1. Ini adalah C-nya, ini adalah M-nya, kalau kalian pertama kali belajar tentang linear model ya. Jadi misalkan seperti ini, kalau theta 0-nya 0 dan theta 1-nya setengah, jadi dia akan mulai dari di sini 0 ya. Kemudian nilainya adalah setengah. Jadi kalau 1, nanti di sini dia akan nilainya setengah. Kalau 2, dia nilainya 1. Dan kalau 3, dia nilainya adalah 1,5. Ya, jadi modelnya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kalau theta 0-nya adalah setengah dan theta 0-nya adalah setengah dan theta 1-nya adalah 0, berarti dia akan touch di sini ya, di sumbu Y-nya akan ada di setengah sini. Nah, modelnya adalah setengah plus 0x ya. Karena ininya 0, theta 1-nya 0. Jadi berapapun nilai x-nya, dia akan memprediksi nilainya adalah setengah. Ya, jadi ketika 0 dia setengah, ketika 1 dia setengah, ketika 2 dia setengah, dan ketika 3 dia juga setengah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat ya, di sini theta 0-nya adalah 1, theta 1-nya adalah 1. Berarti dia akan touch di 1 sini. Ya. Kemudian modelnya adalah 1 plus 1x. Karena model umumnya theta 0 plus theta 1x kan. Jadi modelnya adalah seperti ini. Kalau 0 dia nilainya 1, kalau 1 ya berarti 1 ditambah 1 kan, nilainya 2. Kalau 2 ya 1 ditambah 2, berarti nilainya 3. Nah, jadi model itu hanya ditentukan oleh parameter. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan error ya. Ada unlimited model. Model seperti apa yang mau kita pilih? Model yang kita pilih adalah model yang errornya paling minimum. Oleh sebab itu, kita harus definisikan apa itu error. Oke. Jadi saya masih pakai data yang sama ya. Saya masih pakai data yang sama di sini. Data host price di Bekasi di sini. Come on. Host price di Bekasi Timur. Jadi ini adalah size-nya dan ini adalah price-nya. Nah, misalkan suppose kita punya model seperti ini. Berapa sih errornya? Nah, kita definisikan dulu error itu apa. Error adalah nilai yang kita prediksi dari model ini dikurangi dengan nilai yang sebenarnya, yang biru ini. Oke. Jadi misalkan luas
luas rumah 150 meter persegi, itu harga aslinya itu adalah 800 juta. Tapi model kita memprediksi ini. Ya, memprediksi sekitar 130 juta. Nah, selisih antara nilai yang diprediksi dengan nilai aslinya itu yang disebut sebagai error. Ya, jadi saya bisa definisikan karena prediksi itu adalah HTTX dan error adalah Y. Ya. Nah, error itu bisa minus, bisa plus. Oleh sebab itu, kita kuadratkan ya. Jadi di sini square error. Jadi error itu selisih antara predicted dan actual. Square error adalah error yang dikuadratkan. Ya, jadi kalian tahu definisi antara error, selisih antara nilai asli dengan nilai yang kita prediksi, dan kalian tahu square error, yaitu error yang dikuadratkan. Nah, kemudian kita punya terminologi mean square error. Kalian tahu definisi mean ya? Mean itu adalah rata-rata. Ya, namanya rata-rata, berarti dijumlahkan semuanya. Ini adalah error data yang pertama, dikuadratkan. Ini adalah error data yang kedua, dikuadratkan. Ini adalah error data yang terakhir, dikuadratkan. Jadi semua error dikuadratkan, dijumlahkan. Ya, terus nanti dia akan dibagi dengan berapa jumlah data yang ada. Nah, itu adalah mean square error. Ya. Jadi di sini ada selisih. Ini adalah error yang pertama, misalkan. Terus ini adalah error yang kedua. Terus ini adalah error yang ketiga. Ya. Terus ini error yang keempat. Sampai yang terakhir, misalkan ini ya. Ini adalah error yang ke M. Ya. Nah, setiap error ini itu kita kuadratkan. Nah, setiap kuadratnya ini kita jumlahkan, terus kita bagi rata. Nah, itu adalah mean square error. Nah, sekarang kita akan pakai terminologi cost function. Ini tidak lain, tidak bukan adalah mean square error. Jadi ini hanya 1/2. Jadi kalau mean square error, yang definisi slide sebelumnya, itu dibagi 2 aja. Jadi setengah dari mean square error. Ya. Mean square error kan tadi yang di sini ya. Nih, ini adalah mean square error nih. Mean square error. Jadi cuma ditambahin 2 aja. Kenapa ditambahin setengah? Ya nanti kalian akan lihat di gradient descent ya. Karena kita akan main dengan derivatif turunan, jadi ini akan cancel out. Jadi akan menghilangkan satu sama lain. Cuma sekarang kalian tahu dulu aja definisinya bahwa cost function itu adalah setengah dari mean square error. Nah, sekarang ketika kita sudah punya cost function, nah tujuan kita tadi apa di awal? Tujuan kita adalah menemukan θ0 dan θ1, menemukan parameter yang tepat sedemikian rupa sehingga nilai prediksi kita sedekat mungkin dengan nilai aslinya. Apa definisi sedekat mungkin? Sedekat mungkin artinya errornya yang paling minimum. Nah, ini definisi matematiknya ya. Cari, kita bilang gini, hey model, tolong cari parameter parameter θ0, θ1 sehingga errornya itu paling minimum. Kayak gitu. Oke. Nah, ini contohnya. Tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Jadi misalkan kita punya data seperti ini. Jadi inputnya adalah 1, 2, 3 dan outputnya adalah 1, 2, 3. Very, very simple. Jadi modelnya itu saya simplified, jadi hanya θ1 aja misalkan, nggak pakai θ0. Jadi hanya 1 aja. Kan seharusnya itu yang benar itu seperti ini kan. Jadi θ1-nya itu sama dengan 1, sehingga modelnya HTX-nya itu adalah HTX sama dengan 1 dikali X. Ini kan. Kalau θ1-nya sama dengan 1, berarti HTX sama dengan 1 kali X. Jadi itu yang benar. Ya. Cuma kan kita nggak tahu yang benar itu berapa. Komputer nggak tahu yang benar itu berapa sebelum dia belajar dari data. Ya, jadi selalu begitu ya. Kita tentukan modelnya, kita tentukan parameter yang mau dituning, yang mau diganti, kemudian kita definisikan cost function-nya, dan tujuannya adalah mencari θ1 sedemikian rupa sehingga cost function-nya itu paling minimum. Nah, karena kita nggak tahu nilainya berapa, ya berarti kita coba-coba. Nah, ini misalkan kita coba kalau θ1-nya sama dengan 0. Kalau θ1-nya sama dengan 0, berarti modelnya adalah, kan model umumnya gini nih, HTX sama dengan θ1 dikali X. Kalau θ1-nya itu adalah 0, berarti modelnya adalah seperti ini. HTX sama dengan 0 kali X. Jadi berapapun nilai X-nya, outputnya adalah 0. Kan ini sama dengan 0 kan?
Jadi kalau nilainya 1, dia prediksinya 0. Nilainya 2, dia prediksinya 0. Nilainya 3, dia prediksinya 0. Jadi ini adalah data awalnya. Data awal kan seperti ini ya. Jadi ini adalah data awal. Terus ini adalah nilai prediksinya. Kalau 1 diprediksi 0. Kalau 2 diprediksi 0. Kalau 3 diprediksi 0. Berarti ini adalah errornya kan. Ini error yang pertama. Error pertama adalah 0 dikurang 1. Ya. Terus ini adalah error yang kedua. Error yang kedua adalah 0 dikurang 2. Selisih antara yang diprediksi dengan nilai aslinya. Terus ini adalah error yang ketiga. Prediksinya 0, nilai aslinya adalah 3. Jadi errornya adalah minus 3 ya. Jadi ini yang error 1, ini error 2, ini error 3. Jadi ini error, dan ini adalah error kalau dikuadratkan. Minus 1 kuadrat itu 1, minus 2 kuadrat itu 4, minus 3 kuadrat itu 9. Ya, kan error, terus ini adalah sum of square error. Jadi semua errornya dijumlahkan. Nah, terus kalau ini adalah cost function-nya, J theta. Ya, jadi 14 dibagi 1/2M. Ya kan? Tadi kan 1/2 dikali MSE kan? Mean square error. Nah, ini berarti 1/2M ya. Sebentar, 1/2. 1/2M dikali ini. Nah, ininya kan kita udah dapat nih. Ininya adalah 14. Jadi tinggal dibagi 1/2M. Ya, 2M kan ini 6. 2M-nya 3 ya. Sama dengan 6. Ini kan datanya ada 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi 14 dibagi 6 adalah 2,3. Oke. Jadi kalau misalkan theta 0 sama dengan 0, maka cost function-nya itu adalah 2,33. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kalau misalkan theta 1-nya adalah 0,5, berarti modelnya adalah ini. H theta X sama dengan 0,5 kali X. Jadi kalau inputnya 1, maka prediksinya adalah setengah. Ya kan? 0,5 kali 1. Kalau inputnya 2, maka prediksinya adalah 1. 0,5 kali 2 kan 1 ya. Kalau inputnya 3, maka prediksinya adalah 0,5 kali 3, yaitu 1,5. Ya, jadi ini nilai aslinya. Ya, jadi prediksinya adalah setengah, 1 sama 1,5. Nah, terus ini errornya lagi tadi ya. Selisih antara yang kita prediksi dengan nilai aslinya. Berarti errornya minus setengah, minus 1, sama minus 1,5. Terus hasilnya kita kuadratkan. 0,25, 1 sama 2,25. Terus hasilnya dijumlahkan. Ya, sigma dari error yang dikuadratkan. Terus ini dibagi dengan 1/2M. 1/2M dari sigma error kuadrat. Ya. Karena M-nya 3, jadi 2 kali 3 adalah 6. 3,5 dibagi 6 itu 0,58. Jadi kalau misalkan theta 1-nya adalah 0,5, maka cost function-nya, errornya itu adalah 0,58. Oke, jadi kayak gitu. Nah, terus kita coba yang sekarang. Kalau misalkan theta 1-nya itu adalah 1, berarti modelnya adalah 1 kali X. Ya. Kalau inputnya 1, prediksinya 1. Inputnya 2, prediksinya 2. Inputnya 3, prediksinya 3. Ya, berarti ini prediksinya 1, 2, 3. Errornya 0 karena sama persis dengan actualnya. Error kuadratnya juga 0. Karena 0 dikuadratkan 0 kan. 0 dijumlahkan 0, 0 dibagi 1/2M 0. Berarti kalau theta 1-nya sama dengan 1 pada dataset ini, maka cost function-nya adalah 0. Oke. Jadi beda parameter akan beda model berarti beda errornya. Oke, beda cost function. Nah, ini kalau kita lanjutkan ya, misalkan kita masukkan 1,5, terus kita masukkan juga 2. Nah, ini adalah rekapnya.
Kalau 0 itu errornya, cost functionnya 2,3. Kalau setengah errornya adalah 0,58. Kalau 1 itu exactly correct ya. Jadi persis. Prediksinya sangat akurat. Jadi errornya adalah 0. Kalau 1,5 errornya adalah 0,58 dan kalau 2 errornya adalah 2,33. Kalau kita bikin grafiknya, maka grafiknya akan seperti ini. Ya, jadi grafiknya akan jadi seperti ini, ya. Jadi kalau grafik 2 dimensi, jadi ini adalah theta parameternya dan ini adalah errornya. Jadi jangan bingung dengan tadi ya data ya. Kalau data kan ini adalah X, ini adalah Y. Kalau ini adalah theta. Jadi kita mau ubah kan tetanya tuh sebenarnya berapa sih? Nah, makanya kita lihat dari error. Jadi bentuk errornya seperti ini. Ini adalah grafik cost function-nya. Kalau tetanya 1, maka errornya adalah minimum. Kalau tetanya ditambahin lebih dari 1, dia akan naik. Kalau kurang dari 1, errornya juga akan naik. Oke, saya stop di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Definisi mengenai model dan juga cost function. Jadi yang optimal adalah theta 1 sama dengan 1 mempunyai cost function yang paling minimum. Jadi tujuan kita adalah mencari theta yang J-nya itu paling minimum. Mencari parameter atau kombinasi parameter yang errornya paling kecil. Itu adalah tujuan kita. Pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke. Tidak ada, saya akan lanjut. Kita masih ada waktu 10 menit. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendefinisikan modelnya ya. Jadi kita sudah mendefinisikan error, selisih antara nilai yang kita prediksi dengan nilai aslinya. Kita sudah mendefinisikan mean square error dan kita sudah mendefinisikan cost function. Ya, 1/2M dari sum of square error. Nah, jadi algoritma gradient descent itu adalah algoritma yang coba mengupdate nilai theta ya. Jadi kan kita nggak tahu nih theta yang benar itu berapa. Karena beda data itu beda tetanya kan. Jadi karena kita belajar dari data, jadi kita nggak tahu nilai theta yang optimal itu berapa, yang errornya paling kecil berapa. Jadi kita akan mulai aja inisialisasi. Ini bisa mulai dari 0 atau bisa mulai random ya. Mulai aja dari sembarang tempat. Nah, setelah itu secara iteratif, jadi perlahan-lahan, langkah demi langkah, kita coba untuk mengupdate parameternya sampai kita ketemu titik yang paling minimum. Kayak gitu. Nah, ini adalah ibaratnya ya. Tadi kita sudah sempat singgung sedikit di awal bahwa tujuan kita itu adalah mencapai titik paling minimum ini. Cuma masalahnya kita nggak tahu titiknya itu di mana. Oke. Jadi titiknya di sini dan kita bisa mulai dari manapun. Kan tadi ya, kita nggak tahu titiknya di mana, jadi kita bisa mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan, nggak tahu. Misalkan kita mulai dari 0 sini, ya kita mulai dari tetanya itu theta 1 sama dengan 0. Berarti posisi error kita tuh ada di sini. Oke. Tujuan kita itu mencapai sini. Ya. Kan tadi saya bilang, kalau untuk sampai turun ke bawah, itu kita butuh 2 hal. Yang pertama, kita butuh arah, dan kita butuh langkah. Jadi ibarat gini aja ya, misalkan kalian ada di sebuah pegunungan, dan kalian mau mencapai lembah dari sebuah gunung itu. Ya, jadi kan yang pertama kali kalian lihat adalah sekeliling kalian kan. Sekeliling kalian. Oke, mana titik yang rendah itu. Jadi kita harus tahu arah. Apakah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Atau utara, selatan, barat, timur gitu. Jadi pertama itu kita harus tahu arah kemana. Ke kiri atau ke kanan. Dalam hal ini, kita tahu arahnya adalah ke kanan. Percuma tahu arah kalau kita tidak melangkah. Nah, berarti yang kedua, itu kita harus punya langkah. Jadi harapannya,
Ini nanti kita update di sini, sehingga errornya ada di sini. Ya, naik. Terus ini juga kita update lagi ya, kita update ke sini. Kita tambah. Jadi errornya nanti ada di sini. Terus kita update lagi. Tuh. Nah, terus errornya berarti nanti ada di sini. Terus kita update lagi. Errornya ada di sini. Kita update lagi. Nah, errornya akhirnya kita sampai pada titik terendah. Ya. Pun demikian, ketika kita mulai dari sesuatu yang paling kanan ya, di sini, ketika kita mau sampai bawah, oke, kita harus tahu dulu arahnya. Arahnya itu adalah ke kiri. Gitu. Jadi ntar kita kurangi di sini, ntar errornya ada di sini. Berarti kita sini ya. Terus nambah lagi misalkan ya kayak gini. Yep. Terus akhirnya kita ada sampai di sini. Nah, update proses inilah yang disebut sebagai gradient descent. Karena kita coba menuruni lembah error itu secara bertahap. Ya, gradient descent. Nah, jadi kalian keep in mind, kita butuh dua hal ini. Dua hal ini adalah direction dan juga movement. Kita harus tahu arahnya kemana dan kita harus melangkah. Nah, dalam bahasa matematis, kalau kalian ingat pelajaran, maka misalkan kita ada di sini ya, di titik ini. Kita tahu arah itu dengan mencari gradien, kemiringan. Kemiringan itu ada di sini. Ya, jadi kita pelajari dulu kemiringan ini tuh gimana? Kemiringannya positif atau negatif? Ya, kemiringannya misalkan di sini kemiringannya adalah negatif. Berarti saya harus mengurangi. Oke, di situ. Jadi kan ini kalau kalian tahu ya, ini kan sebenarnya gini nih. Ini adalah delta Y per delta X. Ya, jadi dy per dx. Nah, ini yang disebut sebagai kalau dalam kalkulus. Kalian ada pelajaran kalkulus nggak? Ada, Pak. Ada ya. Berarti kalian tahu ya konsep turunan ya. Konsep turunan atau konsep derivatif. Nah, ini sekarang kepake di sini. Derivatif itu untuk mencari arah kalau di sini. Kalau saya ada di titik sini, saya harus ke kiri atau ke kanan. Ya, saya harus nambah atau saya harus ngurangi tetanya. Oke, itu derivatif. Nah, di sini derivatifnya itu adalah direction ini. Yang disebut sebagai partial derivatif ya. Partial derivatif. Misalkan kita mau mengupdate theta 0, berarti diturunkan terhadap theta 0. Kalau kita mau mengupdate theta 1, berarti diturunkan terhadap theta 1. Nah, ini adalah arah. Intuisinya begitu. Ini memberikan arah. Apakah parameter kita mau kita kurangi atau mau kita tambah? Nah, kemudian tadi kan satu ya arah. Yang kedua itu adalah langkah. Nah, ini langkah ini yang disebut sebagai learning rate. Nah, ini adalah langkah. Udah, kita cukup punya dua ini aja. Untuk menuruni sebuah lembah, kita hanya perlu dua hal. Kita perlu arah dan kita perlu langkah. Ketika arah kita benar dan langkah kita proporsional, maka tahap demi tahap kita akan sampai ke bawah situ ya. Nah, jadi ini adalah titik awal, parameter awal. Ini adalah parameter awal dikurangi langkahnya itu kemana. Ini langkah dan seberapa jauh kita melangkah. Ya. Jadi ini adalah langkahnya. Saya suka kebalik. Ini adalah arahnya, partial derivatif, dan ini adalah langkahnya. Jadi intuisinya begitu aja. Parameter yang baru, nilai parameter baru adalah nilai parameter yang sebelumnya setelah diupdate dengan dapat arah yang benar dan langkah yang proporsional. Oke, jadi inti dari gradient descent gitu. Update parameter, errornya berkurang. Update lagi parameternya, errornya berkurang lagi. Update lagi parameternya, errornya berkurang lagi sampai kita mencapai suatu titik di mana kita tidak menemukan arah lagi. Jadi titik di sini, udah arahnya tuh 0 gitu misalkan. Kita lihat sekeliling, kita sudah tidak lihat lagi mana yang turunan, udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi itu algoritma gradient descent. Nah, ini juga saya suka ambil contoh di sini ya. Jadi ini common mistake kalau orang mengimplementasikan algoritma gradient descent itu biasanya dia itu langkahnya itu misalkan terlalu kecil, yang salah ya. Itu terlalu kecil atau terlalu besar. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan gini deh ya.
misalkan ini adalah error kalian sebagai manusia, error kita lah, error saya juga sebagai manusia. Sekarang posisi kita misalkan ada di sini ya, di sini. Jadi posisi manusia yang ideal tuh ada di sini, yang errornya paling minimum. Posisi kita sekarang ada di sini. Ya, kita mau tobat nih. Jadi posisi di sini tuh posisi manusia yang ya sholatnya jarang-jarang misalkan ya. Terus juga zakatnya juga nggak dihitung, haji udah mampu cuma nggak jalan gitu dan sebagainya. Jadi errornya itu besar banget ya, termasuk akhlaknya nggak bagus gitu misalkan ya. Nah, kita itu ketika tahu error kita besar, nah yang kita butuhkan adalah dua hal. Kita harus punya arah dulu. Jadi ngebenerin hidup nih gimana nih? Ya, kalau arahnya salah ya, kita makin error kita makin tinggi gitu. Larinya ke narkoba misalkan atau pergaulan yang nggak benar dan segala macam. Tapi kalau arah kita benar, jadi misalkan oh kita dengerin ceramah, kita gabung dengan orang yang benar gitu kan pergaulannya, itu arah kita udah benar. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kedua itu adalah langkahnya. Kalau langkah kita proporsional, jadi memperbaiki diri pelan-pelan gitu ya, itu akan sampai ke eventually ya, insya Allah gitu ya, sampai pada titik yang terendah ini. Cuma, tapi sayangnya gini, kalau langkah kita terlalu besar, jadi arahnya sudah benar nih, cuma langkahnya itu terlalu besar. Jadi misalkan gini, kita jarang sholat tepat waktu, tapi tahu-tahu besok pengen sholat duha 8 rakaat, pengen sholat tahajud berapa 11 rakaat dan segala macam, pokoknya pengen khatam Quran sehari sekali gitu kan. Jadi langkahnya tuh terlalu besar. Nah, bisa jadi ini kita akhir di sini, akhirnya errornya tuh lebih besar lagi gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi errornya tuh justru makin besar karena langkahnya itu terlalu panjang. Terus kejauhan, ntar balik lagi ke sini, tapi langkahnya kejauhan lagi. Jadi errornya makin besar lagi. Jadi nggak, kalau langkahnya terlalu besar, langkah terlalu besar itu nggak bagus. Kenapa? Karena kita nggak akan sampai pada titik terendah. Bisa jadi overshoot gitu ya, makin banyak. Pun demikian, kalau errornya terlalu kecil, jadi memperbaiki diri, tapi pelan-pelan banget gitu ya, ya nggak nyampe, nggak tahu kan sisa hidup itu umurnya di mana. Bisa jadi setelah 10 langkah, tapi setelah 10 langkah itu baru sampai di sini. Jadi belum optimal. Jadi itu dua-duanya bahaya. Kalau alfa terlalu besar, itu bisa overshoot. Kita akan bisa lihat nanti di eksperimen bahwa setiap iterasi errornya justru makin tinggi. Atau misalkan langkahnya terlalu kecil, errornya memang turun, cuma nggak terlalu signifikan. Akhirnya trainingnya bisa sampai 2 minggu atau 2 bulan. Kayak gitu ya. Jadi running programnya nggak selesai sampai di bawah. Nah, itu makanya kenapa pemilihan alfa itu sangat penting. Kalau langkah kita terlalu kecil, ini bisa slow banget. Itu running algorithm misalkan di Jupyter itu bisa nggak selesai-selesai. Atau kalau alfanya terlalu besar, itu juga bisa nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena dia overshoot gitu ya. Nggak ke minimum kayak tadi ilustrasinya. Arahnya benar, tapi langkahnya terlalu banyak. Jadinya errornya makin besar. Jadi dia nggak bisa konvergen. Ya, fail to konvergen. Nah, ini adalah matematisnya untuk partial derivatif. Jadi kalian bisa review dari kalkulus ya. Jadi intinya saya cuma mau jelasin bahwa kalau kalian ingat misalkan fx sama dengan, saya simpel aja ya, misalkan setengah x kuadrat, maka turunan pertamanya ya, misalkan ini fx, ini kan nanti duanya ini akan turun ke bawah, terus ini dikurangin 1. Jadi dia akan jadi x. Tuh. Nah, tapi kalau fx-nya itu misalkan ya, fx-nya adalah setengah x pangkat 3 misalkan. Jadi turunan pertamanya, jadi ntar 3-nya akan turun ke bawah. Sorry, ini akan turun ke depan ya. Jadi dia adalah 3/2, terus nanti ini adalah x kuadrat gitu. Jadi kalian ingat aja rumus bagaimana mencari derivatif ya. Jadi ininya akan turun ke sini, jadi 3/2, terus ininya nanti dikurang 1. Kayak gitu. Jadi 3/2 x kuadrat. Nah, ini juga demikian. Kita punya 2 di sini. Jadi 2-nya ini akan nanti ada di sini. 2/2 dia akan habis ya. Partial derivatifnya 2/2 dia akan habis, terus nanti akan nambah 1. Saya rasa ada di sini. Yap. Ini 2 sama 2-nya nanti akan habis, terus hanya meninggalkan ini aja. Jadi smooth gitu ya.
Hanya terminologi yang ini aja nanti. Gambarannya kayak gitulah. Jadi kita tidak, misalkan terhadap theta 0 ya, berarti ini kan h theta x saja. H theta x saja. Gitu. Karena ini adalah konstanta. Tapi kalau dia adalah diturunkan terhadap x1, kan dia di sini masih ada komponen x1 nih. Berarti dia akan menyisakan x1 di sini. Oke. Jadi itu adalah rumus partial derivatif dari cost function. Jadi sudah tidak ada lagi duanya di sini. Ya. Oke, jadi at the end nanti yang dijalankan oleh algoritma gradient descent ini adalah persamaan matematisnya seperti ini. Parameter yang baru adalah parameter yang sebelumnya dikurangi tadi ya, dia itu arahnya kemana dan seberapa jauh dia melangkah. Intinya kayak gitulah. Intuisinya kalau kalian mau make sense aja ya. Jadi parameter yang baru adalah parameter sebelumnya dikurangi, diupdate ya dengan langkah yang benar dan juga arah yang proporsional. Ya, tadi arahnya arahnya itu harus benar, itu udah pasti benar karena kita ngitung dengan partial derivatif, tapi langkahnya itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Nanti kita akan coba di eksperimen ya, kalau kalian set alpha. Jadi nanti bisa pakai Python, kita pakai neural network ataupun deep learning, nanti kalau learning rate-nya bisa kita set. Kalau kalian set terlalu rendah, nanti nggak akan, ya mungkin dia akan konvergen tapi lama ya. Jadi berkurang errornya tuh sangat lambat. Tapi kalau alfanya kita set terlalu tinggi, dia bisa overshoot ya. Jadi iterasi berikutnya errornya justru makin tinggi, iterasi berikutnya errornya makin tinggi dan sebagainya. Oke, saya rasa itu di algoritma linear regression ini. Jadi ini adalah algoritma pertama kalian AI machine learning. Jadi congratulations. Kalau nggak ngerti semuanya, don't worry, karena nanti sebagian dari kalian mungkin hanya sekedar mengimplementasiin aja ya. Tapi kalau kalian yang memang benar-benar tertarik untuk menjadi seorang atau berkarir di machine learning atau AI ya, Pak, kalian harus pahami ini. Ya, kita punya example, kita punya kode program juga untuk membantu kalian untuk memahami ini. Oke, jadi yang penting adalah paham ide dan intuisinya. Kalau kalian ingin berkarir di sini nanti baru misalkan mau skripsi atau mau lanjut S2, S3 atau mau bikin mungkin mau ikut kompetisi ya dan sebagainya, baru kita pahami lebih lanjut tentang algoritma ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada pertanyaan? All good? Jelas atau bingung? Pak, mau nanya, yang nyari learning rate manual tuh berarti emang nggak ada caranya, jadi emang kita harus experience sendiri gitu ya, Pak? Sebentar. Mana ya? Mana tadi slide-nya? Iya, kita bisa pakai grid search. Ya, jadi nanti kita bikin set ya. Kita set secara otomatis ya. Misalkan dari 0,01 terus 0,1 terus dari 0,1 sampai 0, sampai 1 dan sebagainya. Jadi memang itu nanti kita set parameternya, terus kita running, nanti kita lihat error yang paling minimum. Gitu. Karena gini ya, setiap data itu mungkin butuh learning rate yang berbeda-beda. Kayak gitu. Pada data pertama 0,1 learning rate-nya itu sudah cukup bagus. Tapi pada data lain itu mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Ya, jadi memang harus kita set secara manual. Ya, tuning secara manual. Tapi ada ininya ya, ada prosedurnya gitu supaya efisien nyarinya. Yep. Pertanyaan lain? Oke, udah clear ya berarti ya gradient descent. Oke, good. Kalau tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan di sini. Jadi saya mau ambil screenshot. Siapa yang bertahan sampai akhir?
Terus nanti saya rekam ini, nanti somehow kita share ya. Jadi kalian bisa lihat lagi videonya kalau emang kalian ngeblank setelah beberapa menit ya, that's normal gitu. Oke, silakan dibuka kameranya. Saya mau ambil screenshot. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.